Terima kasih kepada Meeting Now telah memberikan kesempatan kepada Udah nanti aku sendiri kok. Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua murid beserta anak-anak yang terkasih. Sebelum memulai sosialisasi MPLS pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Mohon mikrofonnya di ya. Ini oke ya? Pasti akan biarin sih. Kalau sudah saya lagi belajar Pak. Iya, udah ganggu dia. Nggak usah cerita. Yang belum mematikan mikrofon sejenak, kita akan mulai dengan berdoa. Baik, terima kasih. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi Bapak atau Ibu yang beragama lain, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Kembali kami mengucap syukur atas nikmat dan karunia-Mu sehingga kami masih boleh bertemu secara virtual di Zoom dalam rangka sosialisasi MPLS SD Saverius II Kota Jambi. Hari ini adalah awal perjalanan baru bagi anak-anak kami di jenjang sekolah dasar. Berkati dan lancarkanlah acara sosialisasi MPLS pada hari ini, agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik, serta dapat membangun kerjasama dan sinergi yang indah antara pihak sekolah dan orang tua murid. Ya Tuhan, titipkanlah rasa nyaman, bahagia, dan rasa aman di hati anak-anak kami yang sebentar lagi memasuki lingkungan sekolah ini. Jadikanlah SD Saverius II tempat yang menyenangkan bagi mereka untuk tumbuh, belajar, bermain, dan membentuk karakter yang mulia. Berikanlah juga kesabaran, keikhlasan, dan kesehatan bagi Bapak, Ibu guru, serta orang tua dalam berkolaborasi mendampingi anak. Bimbinglah kami juga agar dapat mengantarkan mereka menjadi generasi yang cerdas, jujur, berbakti, dan berguna bagi sesama. Semua doa dan harapan kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan Yesus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik. Terima kasih Bu Nung untuk doanya. Baik, berikutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Saverius II oleh Bapak Yosia Diko Pradana Putra. Selamat pagi. Mohon maaf, suara cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Baik, ada suaranya? Ada ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Leni sudah yang menyampaikan kegiatan kita pada hari ini. Izin Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, salam sehat. Perkenalkan, sebelum menuju ke kata sambutan, Bapak akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan Bapak Yosea itu sebagai kepala sekolah di tahun ajaran baru ini selama 4 tahun ke depan untuk menggantikan Ibu Marianti. Dan nanti juga akan didampingi oleh Ibu Lucia Josephine itu sebagai Waka Kesiswaan dan Ibu Maya sebagai wakil kurikulum yang baru. Baik, sebelumnya salam kenal bagi kita semua, Bapak Ibu, orang tua murid, dan anak-anak juga. Terima kasih sudah
hadir di Zoom hari ini, meskipun dengan kesibukannya masing-masing. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Baik yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua murid, dan Bapak Ibu guru, serta anak-anakku yang saya banggakan. Kita puji dan syukur kita hadirat ke Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita dapat berkumpul, meskipun melalui daring lewat Zoom meeting ya Bapak Ibu ya. Nah, adapun kegiatan pada pagi hari ini adalah untuk sosialisasi mengenai kegiatan kita pada nanti di tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Kegiatan pengenalan masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, selamat datang kembali kepada anak-anak, anak-anak Bapak yang saya banggakan. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mempercayakan anak-anaknya, putra-putrinya untuk sekolah di SD Sapirus 2 Jambi. Ini akan kami jaga dengan memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik. Baik, MPLS merupakan awal perjalanan anak di lingkungan sekolah, Bapak Ibu. Melalui kegiatan ini, mereka akan mengenal guru dan teman-teman yang baru, lalu lingkungan sekolah, serta nanti di dalam MPLS ini juga akan terdapat nilai-nilai yang diajarkan menjadi budaya di SD Sapirus 2 Jambi. Jadi kami berharap anak-anak dapat belajar dengan gembira, bertumbuh dalam karakter, dan meraih prestasi. Kami juga mengajak Bapak Ibu orang tua untuk terus bekerja sama dengan sekolah karena pendidikan yang berhasil terwujud itu melalui sinergi antara keluarga dan sekolah. Jadi mohon dukungannya Bapak Ibu kerjasamanya kaitannya ini agar semua apa yang kita inginkan semua dapat terwujud. Dan akhir kata, semoga kegiatan ini, Zoom meeting, ini menjadi awal bagi kita, perjalanan putra-putri kita, Bapak Ibu di sekolah ini, dan terima kasih telah mempercayakan, sekali lagi, terima kasih mempercayakan putra-putrinya di SD Sapirus 2 Jambi, sebagai tempat bertumbuh dan berkembang bagi putra-putri Bapak Ibu semuanya. Dan untuk anak-anak, sampai jumpa di tanggal 8 sampai tanggal 10, nanti akan berkumpul di sana kegiatan bersama dengan Bapak Ibu guru dan orang tua juga ada di sana kegiatan ketika kegiatan berjalan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Eh, Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan ke Bu Leni. Baik, terima kasih Pak. Udah dibocorin nih sedikit. Ya. Ya, nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Semoga harapan-harapan yang tadi disampaikan oleh Bapak Yose Adiko selaku Kepala Sekolah yang baru bisa kita wujudkan dengan komunikasi, kolaborasi, dan aksi nyata. Eh, Baik, berikutnya kita akan langsung dengan sosialisasi MPLS yang nanti akan disampaikan oleh Waka Kurikulum, yaitu Ibu Maya Sapitri. Kepada Ibu, kami persilahkan. Baik, terima kasih, Miss. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Selamat Pagi. pagi. Ya, apa kabar Bapak Ibu? Kita ngobrolnya tidak usah terlalu tegang ya, karena Iya, sebenarnya lebih enak kalau kita bertemu langsung ya Bapak Ibu. Tapi karena memang eh, untuk mempersingkat waktu dan juga untuk memperkecil langkah ya, supaya tidak terlalu menambah kesibukan dari Bapak Ibu, maka memang kami memfasilitasi dengan melalui Zoom dulu di awal ini. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Saya akan izin share screen. Mudah-mudahan bisa tampak ya Bapak Ibu. Nih. Sudah muncul ya? sudah terlihat dengan jelas, Ibu. Ya, oke. Nah, baik. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal nanti yang hal teknis ya Bapak Ibu yang berkaitan atau yang ada kaitannya dengan kegiatan MPLS yang
kami selenggarakan di 3 hari ke depan dari tanggal 8 sampai tanggal 10 Juli. Nah, untuk tema MPLS kami kali ini itu kami sesuaikan dengan tema SPMB. Nah, ini juga ada kaitannya dengan em, apa namanya beberapa program sekolah dan juga kegiatan yang sudah berjalan dan nanti akan dilanjutkan di 1 tahun ke depan ini. Temanya yaitu Hijau Duniaku, Gemerlap Karyaku, Kilau Citaku. Kemudian dasar hukumnya yaitu berdasarkan Peraturan Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS. Nah, mungkin sebagian dari kita itu belum tahu ya apa itu MPLS. Nah, selama ini taunya MPLS itu kepanjangan atau singkatan dari masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Jadi untuk MPLS itu sendiri adalah kegiatan pertama yang dilakukan bagi murid baru untuk menumbuhkan dan memperkuat karakter serta profil lulusan. Nah, kemudian kegiatan ini dirancang dengan memberikan hak anak melalui pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Nah, untuk 3 prinsip ini juga tertuang dalam pendekatan pendekatan yang saat ini sudah berjalan di sekolah kami, yaitu pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, jadi dalam pembelajaran mendalam itu ada 3 prinsip ini. Maka nanti dalam proses belajar juga eh, akan diberlakukan 3 prinsip ini. Lalu tujuan dari kegiatan MPLS ini di sini eh, kami rangkum dalam 4 poin. Yang pertama yaitu ada penguatan karakter untuk murid kita. Nah, tujuannya untuk menumbuhkan sikap disiplin, mandiri, dan peduli terhadap lingkungan. Kemudian tujuan yang kedua Tujuan yang kedua yaitu mengenal warga dan lingkungan sekolah. Nah, di sini tentu membantu anak-anak kita untuk beradaptasi dengan teman-temannya dan juga dengan para gurunya beradaptasi. Kemudian yang ketiga, pemetaan potensi. Nah, dalam proses MPLS yang nanti akan diselenggarakan itu juga ada eh, proses mengenal potensi diri atau bakat dan minat dari para murid kami, sehingga nanti ke depannya dapat mengembangkan kreativitas dan juga rasa percaya diri dari anak-anak kita. Jadi ini proses awal kami mengenal potensi diri dari anak-anak. Sebelum nanti selanjutnya mereka tentu akan kami kenal melalui proses belajar yang berlangsung. Kemudian tujuan yang keempat yaitu untuk mengenal kurikulum dan juga sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Kemudian untuk prinsipnya pelaksanaan MPLS ini prinsipnya adalah yang pertama ramah, yang kedua edukatif, ketiga efektif dan efisien, yang keempat inklusif, yang kelima partisipatif, dan yang keenam fleksibel. Nah, untuk ramah di sini tentu ini berkaitan dengan kami tentu akan memberikan sapaan kepada anak-anak kita dengan apa dengan keramahan ya tentu dengan versi memperhatikan hak anak juga. Nah, di sini kami nanti akan terapkan. Kemudian yang kedua MPLS yang edukatif diharapkan setiap kegiatan itu bernilai pendidikan untuk anak-anak kita. Kemudian efektif dan efisien di sini untuk kegiatan MPLS itu kami tentu sudah terencana, terukur dan eh, kami usah kami usahakan atau kami upayakan itu bermakna untuk anak-anak kita. Kemudian inklusif. Nah, inklusif yang dimaksud itu MPLS ini bisa diikuti atau
di apa ya ya diikuti oleh semua anak murid yang baru hadir. Jadi semua anak nanti diusahakan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Kemudian partisipatif itu kami melibatkan semua pihak secara aktif. Di sini kami melibatkan para guru, karyawan, dan juga Bapak Ibu orang tua, dan terlebih kepada anak-anak juga. Kemudian fleksibel, jadi memang untuk MPLS ini kami sesuaikan dengan kebutuhan sekolah begitu. Jadi sifatnya tidak kaku, tapi tetap kami sesuaikan dengan kebutuhan yang diharapkan di sekolah. Kemudian untuk waktu pelaksanaan itu kita mulai dari hari Rabu tanggal 8 Juli sampai dengan Jumat. Nah, nanti kita tutup bukan kita tutup ya, tapi nanti akan dilanjutkan hari Senin itu dengan mengikuti upacara bendera, upacara pembuka awal tahun di hari Seninnya. Kemudian tempatnya itu kami rencanakan itu ada 2 tempat, tapi masih di area sekolah. Yang pertama itu nanti di area lapangan besar, mungkin dari Bapak Ibu yang kakak apa namanya, yang punya anak pernah bersekolah di sini atau masih bersekolah di sini sudah paham posisinya ya. Tapi kalau yang belum nanti kami akan memberikan apa petunjuk supaya Bapak Ibu juga mudah mengetahui area lapangan besar itu yang mana, kemudian lapangan basketnya itu yang di sebelah mana, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut masuk ke kegiatan. Di kegiatan pertama, hari Rabu, kita laksanakan pukul 7 sampai 11. Jadi, eh, pukul 7 itu nanti akan diawali dengan registrasi peserta, kemudian pembukaan, lalu masuk ke kegiatan petualangan namanya ya. Kami beri namanya berpetualang itu. Jadi anak-anak nanti bersama orang tua itu akan mengikuti petualangan. Nah, seperti itu. Harapannya nanti kegiatan yang kami rencanakan ini bisa apa ya? Bisa membuat anak lebih semangat mengikutinya ya. Karena di sini ada perjalanan mencari, bukan mencari harta karun ya nak, tapi perjalanan mencari sesuatu ya. Sudah ada yang mulai senyum-senyum ya. Kalau kalau berpetualang rasanya anak-anak lebih excited harapannya ya, karena eh, dengan berpetualang pasti ada aktivitas gerak. Jadi anak tidak hanya datang, duduk, mendengarkan, eh, sepertinya untuk anak-anak kita bakal merasakan kebosanan seperti itu ya. Maka kami kemas dengan juga ada aktivitas fisiknya begitu. Kemudian saya menjelaskan dulu untuk perlengkapan ya Bapak Ibu, untuk perlengkapan di sini karena nanti ada aktivitas anak-anak membuat sarapannya sendiri, sarapan sederhana ya. Maka mohon nanti bantuan dari Bapak Ibu untuk menyiapkan roti tawar, boleh disesuaikan dengan ini sih, dengan apa namanya, banyak sedikitnya porsi anak ketika nanti makannya ya. Jadi di sini saran dari kami itu 4 potong cukup. Tapi kalau misalnya Ibu, anak kami kalau 4 potong kurang kenyang gitu. Maka kalau misalnya mau bawa lebih, rasanya boleh ya. Jadi ini hanya gambaran dari kami itu pokoknya membawa roti tawar, tapi jangan diisi dulu. Roti tawarnya itu cukup dibawa saja dulu, kemudian bersama dengan isiannya, tapi tidak dimasukkan ke dalam roti tawarnya dulu. Nah, disinilah nanti tantangan anak-anak kita akan membuat sarapannya sendiri dengan cara mengoleskan selai atau olesan kesukaan anak-anak ke roti tawarnya.
mungkin anak-anak sudah pernah belajar ya tentang ini sebelumnya atau mungkin sudah menjadi kebiasaan di rumah. Nah, begitu. Kemudian selain 4 potong roti dan juga isian atau selainya, juga diharapkan membawa wadahnya. Nah, supaya nanti ketika eh, anak-anak sudah membuat sarapan, lalu sarapannya akan dimasukkan ke dalam wadah bekalnya, tempat-tempatnya begitu supaya nanti bisa dibawa untuk apa tadi? Berpetualang ya anak-anak. Nah, kemudian eh jangan lupa juga Bapak Ibu, di sini anak-anak wajib membawa botol minum atau tumbler dari rumah masing-masing. Jadi tidak diusahakan untuk tidak membawa botol air mineral yang kemasan plastik ya. Nah, maka diupayakan anak-anak semua itu membawa botol minum pribadi atau tumbler dari rumah masing-masing. Nah, kemudian karena nanti anak-anak akan menjadi bolang-bolang kecil ya. Apa ya istilahnya kayak bolang berpetualang itu ya, si bolang petualang ya, bocah petualang gitu ya. Tapi kalau kalau anak-anak ini namanya jangan bolang lah ya. Apa ya kira-kira yang cocok? Nah, nanti pada saat pelaksanaan kita akan mencari deh nama nama yang cocok untuk anak-anak ya. Nah, biasanya ciri khas petualang itu membawa ransel ya, maka jangan lupa ransel anak-anak itu juga dibawa. Tidak usah terlalu besar. Nanti takutnya kalau misalnya ranselnya terlalu besar, takutnya nanti terlalu keberatan. Nanti baru sampai pertengahan perjalanan anak-anak sudah kelelahan. Nah, maka bawalah ransel secukupnya ya, secukupnya untuk anak-anak saja. Kemudian untuk kostumnya, nah supaya kita itu terlihat kompak, lalu nanti ketika didokumentasikan itu kelihatan rapi, cantik, cakep, begitu ya. Maka anak-anak di sini diharapkan memakai kaos dengan warna yang sama. Kalau untuk modelnya, silahkan anak-anak sesuaikan saja, tapi untuk kaosnya itu sama nuansa putih, jadi warnanya putih. Kalau misal, Bu, boleh nggak kalau kaosnya ada gambarnya Spider-Man misalnya, atau gambarnya peri, atau gambarnya apa? Boleh. Yang penting warna dominan warnanya adalah warna putih. Kemudian untuk bagian bawahnya itu wajib mengenakan celana panjang ya anak-anak supaya tetap nyaman gitu. Kemudian sepatu dan kaos kaki juga wajib dipakai untuk warnanya itu bebas. Nah, selain anak-anak, karena di hari pertama ini juga nanti akan ada partisipasi dari mama atau papanya. Jadi nanti mama atau papanya salah satu juga eh, baik sebaiknya menggunakan kaos yang warna sama ya. Jadi untuk hari pertama ini mama atau papanya salah satu boleh itu menggunakan juga kaos berwarna putih, celana panjang warna bebas. Lalu sepatunya supaya sebenarnya senyamannya saja ya, tapi kalau supaya lebih nyaman itu biasanya menggunakan atau mengenakan sepatu kets. Lalu jangan lupa membawa topi untuk orang tua. Kemudian untuk proses kegiatannya ya, aduh, kegiatan yang akan dilalui itu sudah disampaikan sebenarnya sebelumnya di grup. Mudah-mudahan sudah terbaca semua ya Bapak Ibu, tapi di sini sekilas saya akan jelaskan kembali. Untuk proses pertama tadi registrasi, untuk registrasi di sini nanti anak-anak akan hadir, ada disambut begitu ya. Kemudian selanjutnya untuk registrasinya itu tidak menuliskan nama, tapi dengan cara apa namanya membuat cap cap jari. Nah, nanti di sana di depan sana akan disediakan eh cat warna ya, warna yang aman tapi ya aman untuk kulit anak. Kemudian ada satu gambar pohon besar begitu. Nah, nanti anak-anak akan memberikan cap menggunakan jarinya ke salah satu rantingnya. Nah, supaya nanti kalau dikumpulkan itu semua akan membentuk satu pohon yang rindang seperti itu ya. Kemudian setelah
registrasi. Lanjut anak-anak akan berkumpul di tempat yang sudah ditentukan di depan panggung utama, lalu orang tua nanti berada di belakangnya. Nah, setelah itu akan mendengarkan beberapa apa pembukaan. Lanjut berikutnya akan lanjut ke berpetualang. Nah, berpetualangnya di sini nanti anak-anak kalau untuk petualangannya seperti apa itu ini ya rahasia dulu ya anak-anak nggak apa-apa ya biar biar nanti apa namanya penasaran begitu ya. Nah, untuk prosesnya itu tidak diceritakan di sini. Kemudian nanti pada saat berpetualang perjalanan silahkan Bapak atau Ibu atau salah satu orang tua itu mengambil satu momen ya, satu momen foto misalnya silahkan pilih boleh foto yang menarik, foto yang lucu dari anak kita ketika sedang melakukan aktivitasnya. Nah, foto itu nanti akan eh, di apa ya dimasukkan ke dalam ada nanti akan saya tunjukkan eh, lembar tugasnya jadi bukan lembar tugas ya belum apa-apa kok sudah ada tugas ya Bu gitu ya maksudnya ada nanti lembaran penulisan kesan pesan ya lebih ke pengalaman ketika beraktivitas di hari pertama itu seperti apa nanti dituangkan dalam satu lembar kertas nanti saya akan tunjukkan dan kertas itu akan dibagikan di hari pertama MPLS ini. Nah, di situ nanti akan ada foto yang tadi Bapak Ibu ambil itu pilih salah satu lalu fotonya di print atau dicucikan begitu ya. Kalau zaman dulu bahasanya dicucikan gitu ya. Di print lah ya, di print kemudian nanti fotonya ditempelkan di situ, lalu nanti akan ada menulis apa di bawahnya itu menuliskan anak-anak atau orang tua menuntun anak-anak untuk menuliskan pengalaman apa yang sudah dia dapat di MPLS hari pertama itu. Seperti itu, lalu nanti lembaran tersebut akan dibawa kembali di hari kedua dan dikumpulkan di hari kedua. Lembaran itu nanti akan kami gantung di apa namanya? Ada nanti kami sediakan tali digantungan di situ supaya bisa dilihat bersama-sama seperti itu. Kemudian untuk hari yang kedua, ini saya lanjut dulu ya Bapak Ibu nanti untuk sesi tanya jawab di akhir setelah penjelasan selesai. Untuk hari kedua masih tentang aktivitas, tapi untuk hari kedua ini aktivitasnya bukan berpetualang, tapi anak-anak akan mengikuti beberapa permainan edukatif ya, permainan edukatif. Maka untuk perlengkapan yang dibawa itu ada sepotong baju atau salah satu baju, bagian bajunya saja atasan, pilih baju kesayangan anak-anak, boleh kaos, boleh kemeja, boleh baju apapun, pokoknya baju kesayangan anak-anak dibawa ke sekolah, tapi dibawa saja, tidak usah dikenakan, tidak usah dipakai dulu, itu dibawa saja. Kemudian tetap membawa bekal makan dan minum dari rumah, serta membawa air minum dengan botol minum atau tumblernya pribadi dari rumah. Lalu untuk kostumnya, nah kostum kali ini yang diharapkan untuk sama itu kostum anak-anak. Jadi untuk orang tua hari kedua ini eh, partisipasinya agak sedikit berkurang. Jadi di sini orang tua hanya mengamati lalu membimbing jika diperlukan. Maka untuk anak-anak itu kostumnya menggunakan kostum kaos warna hitam, lalu tetap celana panjang, sepatu dan kaos kaki warnanya bebas. Lalu untuk kaos hitamnya juga sama, tidak harus polos tapi boleh dengan gambar begitu. Kemudian di hari pertama tadi itu salah satu aktivitasnya nanti anak-anak akan menggunakan topi dan slayer. Nah, topi dan slayer itu nanti akan anak-anak dapatkan di hari pertama. Jadi di hari pertama tadi, hmm, akan dibagikan topi dan slayer, tapi dibagikannya pada saat
aktivitas dimulai pada saat perjalanan petualang itu nanti salah satunya anak-anak akan dibagikan topi dan slayer dan akan mengenakan topi dan slayernya sendiri seperti itu. Eh, Sebelum dimulai itu nanti akan ditunjukkan caranya secara singkat begitu ya. Kemudian untuk orang tua berpakaian bebas tapi sopan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk kegiatannya, fokus kegiatannya adalah untuk melatih sikap disiplin, mandiri, percaya diri. Kemudian aktivitas yang dilakukan itu oleh anak sendiri, jadi orang tua tidak terlibat pada aktivitas ini. Kemudian gambaran gambarannya, aktivitasnya dilakukan ada 3 aktivitas nanti. Yang pertama adalah bermain warna, kemudian yang kedua melipat baju. Nah, kalau untuk melipat baju mungkin mulai dari sekarang sudah bisa diajarkan di rumah ya, supaya anak-anak berlatih mandiri juga. Nanti ketika mengikuti permainan ini, anak-anak tidak lagi bingung, aduh gimana gimana ya melipat baju seperti itu. Walaupun nanti pada saat pelaksanaan itu akan ada apa ya, peragaan atau pemberian contoh cara melipat juga oleh pendamping, tapi alangkah baiknya kalau dari rumah juga sudah berlatih supaya ini jadi pembiasaan yang baik juga untuk anak-anak. Kemudian nanti setelah melipat baju, kemudian nanti terakhirnya mereka akan menyusun dalam tumpukan. Nah, setelah itu nanti eh, ada kegiatan berikutnya, itu nanti akan disampaikan di hari kedua saja pada saat pelaksanaan. Kemudian untuk hari ketiga itu akan ada unjuk bakat dan aksi namanya. Jadi di hari ketiga ini adalah saatnya anak-anak kita itu beraksi ya. Jadi nanti sebelum sebelum pelaksanaan, kemungkinan hari ini kami akan mengirimkan link link Google Google Form ya, ya link Google Form yang akan di dalamnya itu ada beberapa pertanyaan permintaan untuk anak-anak mengisi kira-kira nanti akan menampilkan apa di hari ketiga MPLS ini. Nah, maka mohon nanti ketika kami mengirimkan linknya, Bapak Ibu boleh silakan langsung mengisi. Nah, untuk tampilan ini kalau ada pertanyaan wajib tidak Bu, gitu. Jawaban kami tidak wajib. Jadi untuk anak-anak mungkin yang punya bakat menyanyi, menari, kemudian seperti tahun lalu itu ada yang fashion show, lalu ada bakat mewarnai, menggambar, seperti itu silakan dituliskan di sana, atau mungkin bakat olahraga lainnya itu boleh dituliskan di sana. Nanti biar supaya kami juga ada persiapan untuk eh, apa ya, memetakan nanti anak ini tampilannya seperti apa, di mana, bagaimana, seperti itu. Nah, jadi nanti hari ini kami akan mengirimkan linknya. Silakan Bapak Ibu langsung isi, ya. Nah, diharapkan apa namanya, ketika ngisi juga dipertimbangkan nanti eh, akan menampilkannya itu seperti apa, tampilannya akan seperti apa supaya anak-anak bersiap tampil di hari ketiga MPLS. Nah, kemudian untuk misalnya ada yang tampil dance, menari atau menyanyi itu biasanya kan membutuhkan musik ya, musik pengiringnya seperti itu. Maka untuk musik pengiringnya itu bisa dikumpulkan di hari kedua, hari kedua MPLS itu nanti akan kami umumkan kepada siapa Bapak Ibu mengumpulkan musik pengiringnya seperti itu. Jadi nanti supaya tidak terlupakan, jadi di hari kedua saja ketika eh, kegiatan MPLS itu salah satunya nanti akan apa namanya, dilakukan pengumpulan musik pengiringnya pada saat itu. Nah, kemudian untuk anak-anak yang tidak tampil, Bu, anak saya itu sebenarnya apa, bakatnya itu belum terlihat, atau mungkin dia masih malu, Bu, belum pede menampilkan sesuatu. Nah, maka tadi saya menyampaikan bahwa untuk tampilan ini tidak wajib. Maka untuk anak-anak yang mungkin tidak tampil itu
anak-anak akan melihat tampilan dari teman-temannya, maka seragam yang dipakai atau pakaian yang digunakan itu boleh menggunakan seragam TK atau bimbel atau sekolah sebelumnya, ya. Lalu untuk yang anak-anak yang akan tampil itu maka menggunakan kostum atau pakaian sesuai dengan tampilannya itu seperti apa. Jadi tidak harus menggunakan seragam untuk yang tampil. Kemudian berikutnya, nah ini untuk pelaksanaan di hari Senin sekaligus saya sampaikan supaya nanti juga ada gambaran sedikit. Untuk di hari Senin, perlengkapan yang dibawa tentu bekal makan, lalu air minum, lalu khusus kelas 1 itu membawa 1 buku tulis, pensil, karena kelas 1 ya, kelas 1 di sini masih menggunakan pensil, Bapak Ibu. Jadi untuk alat tulis yang dibawa adalah pensil. Pensilnya sudah dalam keadaan diraut dari rumah supaya nanti ketika di sekolah itu anak-anak tidak lagi kesulitan meraut, kecuali memang kalau misalnya pensilnya sudah patah atau sudah aus begitu baru nanti kami akan bantu untuk merautkan gitu. Lalu selain itu juga membawa alat mewarnai karena nanti akan ada aktivitas aktivitas mewarnai di sana. Lalu diawali dengan upacara, nanti anak-anak akan mengikuti upacara dimulai dari pukul 7 pagi lalu pulangnya tetap pukul 11 semuanya. Nah, ini informasi lain-lain ya Bapak Ibu, lain-lain. Mohon dukungan dan partisipasi dari orang tua dalam mempersiapkan kostum, perlengkapan yang dibawa, lalu hal lain yang diperlukan. Lalu sedikit informasi juga akan ada kegiatan open class yang dihadiri oleh orang tua murid pada hari Sabtu 11 Juli 2026. Nah itu, nanti yang hadir pada tanggal 11 itu adalah orang tuanya. Nah, ini kira-kira contoh pakaian yang dikenakan anak-anak, tapi tidak harus sama persis ya Bapak Ibu. Ini contoh tampilannya anak-anak nanti. Jadi untuk hari pertama itu anak-anak mengenakan kaos putih, lalu celananya juga tidak harus sama seperti ini. Misal yang dimiliki anak saja. Misal Bu, boleh pakai jeans, boleh. Jadi celananya yang wajib adalah panjang, tapi tidak harus celana kargo begitu ya. Tapi kalau misal punya dan lebih lebih apa ya lebih tampak seperti berpetualang boleh digunakan juga. Lalu untuk sepatunya juga bebas, tidak harus sama seperti ini hari pertama. Lalu hari kedua masih dengan topi dan slayernya, ini akan dibagikan di hari pertama. Lalu yang berbeda adalah warna kaosnya. Kalau warna kaos sebelumnya itu putih, hari kedua ini adalah hitam. Lalu untuk hari ketiga, nah tampilannya beda-beda ya. Jadi di sini tidak digambarkan tampilannya seperti apa. Maka silakan disesuaikan sesuai dengan tampilan dan kebutuhannya. Untuk hari Senin, mengenakan seragam lengkap dengan topi, dasi, ikat pinggang, kaos kakinya warna putih, sepatunya warna hitam. Nah, untuk yang perempuan di sini sayangnya gambarnya tidak diikat rambutnya ya. Untuk anak-anak perempuan lebih rapi dan cantik lagi kalau rambut yang panjang itu diikat ya. Boleh diikat 2, boleh diikat 1, boleh dikepang. Biasanya, aduh kadang-kadang kelas 1 ini mama-mamanya kreatif lah ya biasanya. Dibuat anaknya itu pita-pita yang seperti apa begitu ya. Nah, biasanya kelas 1. Nah, maka untuk kelas 1 rambutnya wajib diikat ya, Nak, biar kelihatan cantik gitu ya. Sudah cantik makin cantik begitu. Kemudian, nah ini contoh lembar foto dan cerita tadi yang saya sampaikan. Jadi di sini nanti di bagian kolom yang atas ini yang berwarna coklat ini akan ditempelkan foto anak tadi di aktivitas hari pertama, nanti ditempel di situ. Kemudian di bawahnya ini, di kotak bawah ini, anak-anak
kalau sudah bisa menulis itu lebih baik anak-anak menulis dan didampingi oleh orang tua. Nah, untuk lembar ini akan dikerjakan di rumah. Jadi ini bukan PR ya, bentuknya bukan PR ya, tapi memang namanya pekerjaan rumah. Tapi ini bukan PR ya. Nanti sudah dibilang, aduh, baru hari pertama udah dapat PR begitu ya. Tapi ini bukan niatnya, bukan ke arah sana. Tapi niatnya supaya kita juga tahu bagaimana perasaan anak-anak kita di hari pertamanya. Nah, begitu. Ini akan dibagikan di hari pertama nanti kami bagikan. Kemudian, nah pada saat berpetualang mereka akan dibagikan juga satu lembar kertas seperti ini. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya nanti anak-anak akan mengumpulkan poin melalui aktivitas berpetualangnya. Jadi nanti ada, waduh sudah ke spill ya ini ya, nanti akan ada pos-pos begitu ya. Setiap pos itu akan menyiapkan bintang. Nah, anak-anak yang aktif di dalam kegiatan ini akan mendapatkan bintang. Begitu ya. Nah, nanti bintangnya itu akan dikumpulkan, lalu di akhir pertemuan akan dihitung bintang kelompok siapa ya yang paling banyak. Begitu. Nah, oh ya Bapak Ibu, untuk aktivitas di hari pertama dan kedua itu anak-anak akan digabung dalam kelompok, dalam satu kelompok. Nah, maka nanti di hari pertama dan kedua itu akan ada beberapa kelompok. Nah, untuk kelompok itu akan kami bagikan di hari Selasa besok atau hari pertama sebelum pelaksanaan MPLS supaya Bapak Ibu dan anak-anak juga melihat aku ada di kelompok mana ya, seperti itu. Nah, maka nanti di hari pertama itu tidak lagi kebingungan aku ada di mana seperti itu. Supaya nanti prosesnya juga tidak terlalu lama, maka di tanggal 7 itu akan kami bagikan nama-nama anak bersama kelompoknya begitu. Nah, kemudian, nah itu saja sepertinya. Terima kasih Bapak Ibu yang bersedia mendengarkan. Mudah-mudahan apa tidak merasa ini ya suara Bu Maya agak dominan banyak begitu ya. Tapi harapannya dengan sosialisasi ini Bapak Ibu lebih sedikit ada gambaran untuk kegiatan anak-anak selama 3 hari ke depan. Lalu supaya juga kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan nanti bisa ditanyakan setelah ini. Begitu saja Miss Leni, terima kasih. Silakan kembali ke Miss Leni. Iya, terima kasih Bu Maya. Capek ya cuap-cuap. Baik, terima kasih Bu Maya Baik, untuk terima kasih Bu Maya untuk sosialisasinya untuk kegiatan kita selama 3 hari bersama anak-anak murid kelas 1 dan juga ikut juga ya murid pindahan nanti ya. Ikut juga ya. Oh iya, baik. Nah, eh, yang perlu diingat Bapak Ibu tadi seperti tas ranselnya jangan lupa. Warna kaosnya tadi warna apa? Terus celana yang mereka pakai apakah yang panjang atau yang pendek? Iya, kalau ada yang Lalu tanya. sepatunya gitu. Nah, boleh Bapak Ibu saat ini kita buka sesi tanya jawab. Jika sekiranya ada yang mau ditanyakan boleh. Tapi sebelumnya Bu Maya, saya mau tanya nih tadi tentang yang hari Senin. Nah, itu kan kegiatannya dari jam 7 sampai jam 11. Apakah itu juga berlaku untuk anak kelas 1 yang tanggal 13 pertama kali anak-anak sekolah? Baik, terima kasih Miss. Untuk pelaksanaan hari Senin itu seharusnya kalau menurut kalender akademik kita ya itu sebenarnya itu sudah merupakan hari efektif. Jadi sebenarnya itu anak-anak sudah pulang seperti biasa sesuai jadwal. Nah, tapi karena ini hari pertama itu sementara ini kami menjadwalkan di jam 11. Karena kalau untuk masuk anak-anak di hari efektif itu sudah pukul 12 lewat Lewat se, 10. 12 lewat 10 ya. Tapi untuk hari
Senin, khusus hari Senin, pertimbangan kami karena hari pertama, kemungkinan nanti pukul 11 mereka sudah boleh pulang, seperti itu. Tapi nanti untuk informasi, misal ada perubahan atau ada sesuatu yang perlu diubah untuk jadwal ini, kami akan sampaikan lagi di grup, begitu ya, Miss. Oke, baik Bu Maya, terima kasih. Benar sih. Takutnya nanti setelah istirahat malah ngantuk anak kelasku. Baik. Eh, itu boleh Bapak Ibu saya buka sesi tanya jawab yang mau bertanya untuk kegiatan 3 hari bersama anak-anak nanti. Baik, ini bersama Ibu Kiandra. Silakan Ibu yang mau bertanya. Nanti Ibu Kiandra dulu yang pertama, baru nanti lanjut ke Ibu Gracia Amora Sitorus. Silakan Ibu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih untuk Selamat kesempatannya. pagi. Ada 2 poin ini yang mau saya tanyakan. Yang pertama, Ya, itu kan hari kedua dibuat di keterangannya orang tua tidak terlihat di aktivitas itu. Itu orang tuanya tetap stay di sekolah atau anaknya ditinggal gitu, Bu. Terus yang kedua, untuk yang tampil kan tidak harus menggunakan seragam. Tapi seperti nyanyi atau apa misalkan anaknya mau tampil, berarti boleh pakai seragam ya? Atau harus baju bebas? Terima kasih, Bu. ya. Baik, silakan Ibu Maya. Baik, terima kasih Bu Kiandra untuk pertanyaannya. Yang pertama tadi, apakah orang tua tetap di sekolah selama anak melakukan kegiatan hari kedua? Boleh Bu Maya Ya. dibantu? Oke, langsung dijawab ya, takutnya lupa. Untuk pertanyaan pertama, itu jawabannya wajib. Jadi, meskipun aktivitasnya itu bersama pendamping atau bapak ibu guru yang mendampingi, tapi orang tua tetap stay menunggu anak-anak dari awal hadir sampai anak-anak pulang. Ya, jadi tetap keterlibatan orang tua di sini adalah ketika beraktivitas, orang tua hanya mengamati, tapi tidak boleh ditinggalkan anaknya. Nah, takutnya kalau misalnya anaknya ada membutuhkan sesuatu, begitu, tiba-tiba mamanya nggak kelihatan, begitu, mamanya atau papanya nggak kelihatan, nanti malah apa namanya mengganggu konsentrasi anak-anak tersebut untuk melakukan aktivitasnya. Maka jawaban yang pertama, iya wajib salah satu orang tua minimal ya, kalau bisa keduanya lebih baik, tapi minimal salah satu orang tua menunggu. Lalu jawaban yang kedua, apa soal yang kedua? Pertanyaan yang kedua tadi Yang kedua, tentang apa tadi ya? tentang Oh, pakaian yang pakaian. Ya. dikenakan. Oke, terima kasih. Untuk Ya. pakaian, ini tidak ada kewajiban harus menggunakan bebas atau seragam, tapi silakan disesuaikan dengan kebutuhan saja. Misal, mau tampil dengan seragamnya, boleh. Atau misalnya biasanya kan anak-anak mau tampil pakai baju cantik-cantik, Mang. Itu juga boleh. Begitu ya. Jadi untuk pakaian itu tidak diharuskan menggunakan apa baju bebas atau baju seragam begitu. Tapi untuk yang tidak tampil itu biasanya kan eh, supaya juga kami tahu berasal dari sekolah mana begitu, maka yang tidak tampil itu mengenakan baju seragam atau baju iya seragam dari TK atau bimbel atau sekolah sebelumnya. Begitu pertanyaannya, jawabannya sudah terjawab atau belum kira-kira Ibu? Dari Ibu, terima kasih jawabannya. Iya, sama-sama Ibu. Baik. Baik, kita lanjut ke Ibu Gracia Amora Sitorus. Terima kasih Bu. Nanti setelah ini Yang boleh ingin dengan Mama Mateus Simamora. Iya, dengan Ya, silakan Ibunya Ibu. Gracia Mostorus. Ini saya mau bertanya untuk hari Senin tanggal 13. Itu anak masih didampingi atau sendiri dia? Itu aja yang mau saya tanyakan. Terima kasih Bu. Oke.
Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu. Untuk di hari Senin, eh begini, biasanya anak-anak masih didampingi, tapi orang tua tidak masuk ke area sekolah. Jadi untuk hari Senin, karena itu sudah merupakan hari efektif, kalau misalnya eh sebenarnya ini juga tergantung dari anak-anak kita sih. Kalau misalnya ada anak-anak yang sudah pede ditinggalkan oleh orang tuanya, itu boleh juga ditinggal. Tapi kalau misalnya ada anak yang mungkin masih menyesuaikan begitu ya, belum pede ditinggal orang tuanya, boleh tetap didampingi, tapi orang tua sekali lagi tidak masuk ke area kelas atau area sekolah begitu, supaya nanti juga terbiasa ke depannya anak-anak hanya diantar sampai batas antar di gerbang depan 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 yang mau masuk ke area sekolah itu. Jadi untuk hal ini silakan Bapak Ibu kalau misalnya masih ingin misal saya masih belum bisa Bu meninggalkan anak saya sampai pukul sekian gitu maka boleh masih ditunggu tapi ditunggunya tidak di area dalam kelas di dalam sekolah begitu ya tapi misal mau ditunggu di luar itu juga boleh begitu. Ya, baik Ibu. Terima kasih Bu Maya. Mungkin menambahi dari Bu Maya, mungkin boleh anak-anak nanti mulai diterapi untuk mengingatkan bahwasannya mereka tidak akan ditemani lagi di sekolah. Tetapi jika memang anaknya mungkin memang tidak terbiasa eh, apa namanya tidak terbiasa sendiri harus sama mamanya, mungkin boleh juga ditemani dengan cara seperti yang dibilang Ibu Maya tadi, berdiri atau duduk di suatu tempat yang nanti memudahkan anaknya untuk melihat seperti itu. Tapi ada baiknya Bapak Ibu boleh menerapi anak untuk mengingatkan bahwasannya nanti setelah SD tidak akan ditemani lagi ke dalam kelas ataupun di area sekolah. Itu saja dari saya tambahannya. Baik, dilanjut dengan Ibu Mateo Simamora. Kepada Ibu atau Bapak ini ya, salah saya nanti. Terima kasih Miss Dani. Oh iya, Terima kasih silakan Ibu. waktunya. Saya Mama Mateo. Ini MPLS pertama anak saya di Saperius 2. Sebelumnya kakaknya untuk Marsha Ya, sama Maria karena masuk di COVID. Jadi mereka iya, tidak ada MPLS seperti ini. Jadi ini memang baru bagi saya walaupun anak saya udah 3 di Saperius. Eh, iya. Sebelumnya saya ucapkan juga selamat buat Bapak Yosea jadi kepala sekolah yang baru dan untuk Ibu Mariati Punabakti selamat menjalani pensiunnya ya Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Saya mau bertanya Ibu untuk kegiatan yang di hari pertama, kedua, yang ketiga itu, apakah kegiatan ini wajib diikuti anak atau bolehkah anak tidak mengikutinya misalnya karena sesuatu hal atau gimana? Terus yang kedua, eh, untuk yang kegiatan hari pertama, kedua, ketiga, tadi saya sepertinya memang orang tua wajib mendampingi. Tapi dengan misalnya ada kondisi orang tua yang tidak bisa mendampingin, apakah diperbolehkan anak menjalinnya sendiri seperti itu Ibu ya? Karena maaf, untuk kondisi saya pasca sakit Ibu, belum tentu, mudah-mudahan sih, tapi apakah bisa saya biarkan aja anak sendiri nanti menjalaninya seperti itu. Oke, bagaimana Ibu? Silakan Ibu Maya. Baik, terima kasih Bu. Em, Tadi pertanyaannya apakah wajib ya? Sebenarnya untuk kegiatan ini karena memang di sini selama MPLS ini kami memungkinkan anak-anak berkolaborasi dengan orang tua. Maka kalau ditanya wajib, sebenarnya iya wajib anak-anak didampingi oleh orang tua selama 3 hari ke depan minimal ya. Tapi dengan kondisi kesehatan, saya tidak tahu kondisi kesehatan ibu mungkin apa gambarannya seperti apa, seperti itu ya. Kalau misalnya Mhm. memang kondisi kesehatannya itu memang tidak bisa, misal duduk terlalu lama atau berdiri terlalu lama atau berada di luar rumah terlalu lama, maka mungkin salah satu cara mengatasinya adalah bisa
melibatkan kakaknya mungkin ya, atau papanya, atau salah satu keluarga yang bisa mendampingi anak tersebut supaya tetap ketika ada aktivitas bersama orang tua itu tidak anak ini tidak sendiri begitu ya. Boleh mungkin gambaran saya Ya. seperti itu, Ibu, karena memang konsep yang kami buat di sini salah satunya adalah apa namanya untuk menjalin apa namanya untuk melihat juga kolaborasi anak dengan orang tua begitu, maka itu mungkin ya kalau misal memang kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan itu arahnya ke yang saya sampaikan tadi, mungkin salah satu cara mengatasinya bisa didampingi dengan eh, keluarga yang lain ya, misal papanya atau kakaknya seperti itu karena memang saya kenal ini ibu ini kayaknya sering ke sekolah ya, ada artinya ada kakaknya kan ya ibu. Nah, maka mungkin cara mengatasinya seperti itu ibu, itu saran dari saya. Mudah-mudahan sih papanya mungkin bisa atau kalau tidak ya setidaknya kakaknya seperti itu. Baik. Oke, Oke, Ibu. oke. Baik. Mudah-mudahan nanti boleh dipertimbangkan apakah kakaknya yang menemani, boleh juga. Pokoknya salah satu anggota keluarga. Baik, kita lanjut ke Ibu Cecilia Rinda Darmani. Silakan Ibu, boleh Iya, bertanya. selamat pagi Ibu. Izin Selamat pagi, silakan Ibu. memperkenalkan saya Cecilia, orang tua dari Damasus. Saya yang poin pertama, saya ingin Oke. mengkonfirmasi Bu, ada slide tadi yang menjelaskan tentang open class ya hari Sabtu tanggal 11. Nah, itu saya agak kurang jelas, mohon bisa dijelaskan lagi Bu. Terus yang poin kedua, untuk teknis hari Rabu yang pertama, MPLS pertama, itu kan kita dimulai jam 7 ya, Bu. Nah, itu jam 7 itu apakah langsung Untuk registrasi atau gimana, Bu? poin keduanya tadi putus-putus, boleh diulang. Oh ya, Bu. Yang poin Iya, kedua itu untuk kan di hari AA. pertama MPLS, di hari Rabu, AA. itu kan kita dimulai jam 7 ya, Bu. Nah, Iya, iya. jam 7 itu langsung registrasi atau registrasinya di sebelum jam 7 ya, Bu? Itu saja sementara. Terima kasih, Ibu. Baik. Oke, silakan Ibu Maya. Hari ini Ibu banyak bercuap-cuap. Silakan Ibu sebagai atau selaku Ketua Panitia MPLS saat ini. Ya baik Miss. Pertanyaannya tadi tentang Maaf open ya, class. barusan ini saya cari ini apa namanya audionya sebelah mana ini kan saya harus unmute ya. Harus iya kan harus unmute. Baik, terima Iya. kasih. Pertanyaan pertama dari Ibu Cecilia. Untuk open class ya tadi ada. Nah, di sini Iya. saya tampilkan untuk open class di sini gambarannya seperti ini. Jadi untuk di tanggal 11 hari Sabtu itu nanti yang hadir adalah semua orang tua murid baik dari kelas 1 sampai kelas 6 sebenarnya. Tapi karena di sini sekalian saya bertemu dengan Bapak Ibu, maka saya sampaikan sekaligus supaya nanti juga ada gambar sedikit. Jadi di kegiatan open class di sini nanti akan ada sosialisasi, tapi sosialisasinya itu lebih ke nanti ada beberapa kegiatan dari sekolah, lalu peraturan sekolah itu tata tertib sekolah itu juga ada disampaikan di sana. Lalu juga informasi berkaitan dengan jam hadir dan pulang anak. Lalu eh, ada juga ketentuan berpakaian dan lain-lain itu nanti disampaikan di sana. Maka untuk open class di sini yang wajib hadir adalah orang tua, bukan anak. Jadi kalau misalnya bersama anak boleh, tapi kalau misalnya hanya orang tua itu juga dibolehkan. Karena di sini saat open class itulah nanti Bapak Ibu mengetahui
apa saja sih rencana kegiatan yang ada di sekolah kita ke depannya dalam 1 tahun ke depan itu, lalu peraturan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, lalu aturan tentang cara berpakaian dan lain-lain itu juga nanti akan disampaikan pada saat open class. Begitu untuk pertanyaan pertama. Untuk lebih jelasnya lagi nanti akan disampaikan atau materi isi open class-nya itu seperti apa nanti akan disampaikan di hari Sabtu tanggal 11 Juli itu. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua itu hari Rabu dijadwalkan jam 7. Nah, jadi begini gambarannya untuk MPLS selama 3 hari. Sekurang-kurangnya anak hadir itu atau selambat-lambatnya itu pukul 7. Jadi kalau misalnya anak hadir sebelum pukul 7 itu juga dibolehkan. Lalu prosesnya ketika anak datang disambut langsung registrasi. Jadi tidak ada menunggu harus pukul 7 begitu. Tapi eh, pukul 7 di sini adalah sekurang-kurangnya anak hadir. Kemudian rentang waktu untuk registrasi itu kalau nggak salah di situ dijadwalkan sampai pukul 7.30. Nah, maka silakan hadir, boleh kurang dari pukul 7, tapi boleh juga pukul 7 hadir, tapi prosesnya gitu, hadir langsung registrasi, langsung masuk ke area kegiatan begitu. Seperti itu. Baik, Ibu Cecilia, begitu itulah penjelasan dari Ibu Maya. Semoga memudahkan Ibu untuk melakukan kegiatan MPLS-nya nanti. Baik, berikutnya boleh ke Pak Andreas Setiadi. Pak Andreas Setiadi. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang, Pak. Silakan, Pak. Ini, Bu, yang mau saya tanyakan waktu hari Sabtu ya, untuk penampilan itu Pentas seninya ya, atau unjuk aksinya. pas pentas seni itu tampilnya boleh berdua atau hanya sendiri, Bu? Ini berdua maksudnya dengan temannya, Kan yang dengan teman yang sama. sama orientasi juga. Oh, boleh. Silakan, Ibu, Pak. Boleh. Iya, Boleh. nggak harus sendirian. Kalau tidak salah, unjuk aksi itu hari Jumat. Nah, Jumat. kalau Oh, iya, dia Bu, mau ya, ajak teman, Iya, Jumat. iya. Kalau mau bersama teman satu ininya boleh, Pak. Silakan. Boleh ya. Iya. 2 Baik. boleh, 3 boleh. Mau bersama-sama mereka boleh. Oh iya. Mm-mm. Baik, aja mau ditanyakan. Iya. Ya, Terima terima kasih. kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Baik. Lanjut ke Ibu Lucy Maren. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih, Miss. Saya mau bertanya Ya. terkait kayak open class. Biasanya kan open class itu kan kayak dari yang udah-udah, Miss, kan di kelas masing-masing ya, Miss ya. Terus Iya. kita kan masih kelas 1. Apakah sudah dibagikan gitu pembagian kelasnya? Terus kapan kita tahu gitu, Miss, kelasnya itu? Apakah hari pas besok mulai MPLS pertama? Seperti itu. Terus yang kedua, Miss, untuk tugas yang pakai snapshot. Tadi kan bisa dilihat ada template-nya ya, Miss ya. Berarti kita udah dapet template-nya ya seperti Iya. itu, Miss ya. Tinggal kita menyesuaikan aja ukuran foto yang ada di template itu ya. Gitu ya, Miss ya. Ya, nanti boleh dijelaskan kembali oleh Ibu Maya nih untuk ukuran fotonya berarti ya. Iya. Ya, baik. Terima kasih. Iya. Jadi Sama-sama, Miss. iya. Yang pertama pertanyaannya untuk open class ya. Nah, Iya. untuk open class nanti rencananya dalam satu rombel itu dijadikan satu. Jadi terutama untuk kelas 1 untuk kelas 1 itu biasanya kami melakukannya di satu ruangan yang sama seluruh kelas 1 begitu. Nah, kemudian juga kami merencanakan untuk kelas lain juga seperti itu di satu ruangan. Mudah-mudahan cukup. Nah, kalau misalnya satu ruangan itu tidak cukup, maka nanti baru kami pisahkan begitu. Nah, untuk apakah sudah diketahui kelasnya berada di mana? Nah, itu
rencana kami di hari terakhir MPLS itu kami sudah membagikan apa namanya pembagian kelas anak-anak kita. Jadi mudah-mudahan tidak ada kendala, maka di sekurang-kurangnya hari sebelum hari Sabtu lah ya. Kemarin direncanakan hari Jumat sih, kalau sebelum Jumat tidak. Tapi mudah-mudahan di hari Jumat itu sudah ditempelkan. Jadi ketika anak-anak kita karena di hari ketiga itu, di hari ketiga MPLS kan semua anak hadir, termasuk kakak kelasnya, begitu supaya juga kakak kelasnya itu juga apa namanya menyambut adik-adiknya juga begitu. Maka di sanalah waktu anak-anak bisa melihat dia berada di kelas mana, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua yang foto ya, yang snapshot tadi ya, snapshot ya, gimana sih bacanya? Iya, Nah snapshotnya itu ya. ya, jadi untuk Snapshot. itu dibagikan lembar kertasnya. Jadi nanti di hari pertama itu dibagikan kertasnya begitu. Jadi tidak berupa file apa sih namanya? Ya, tidak berupa Hadiah file yang dibagikan melalui ini ya, tapi tidak. ya tidak berupa Iya. apa sih istilahnya? Sudah bentuk Iya, printan nggak? intinya sudah bentuk printan begitu, sudah di print, sudah kami Ah, print, lalu sudah kami dicetak sudah berarti. dicetak. Jadi di hari Iya. pertama kami bagikan sudah dicetak. Jadi nanti untuk fotonya itu menyesuaikan saja. Misal terlalu besar ya nggak apa-apa lah ditempelkan situ, atau kalau masih memungkinkan digunting begitu, maka ukurannya mungkin tidak terlalu besar ya itu ya sepertinya. Nanti di hari pertama kami bagikan begitu. Ya, untuk cetak fotonya itu ukurannya bebas. Jadi tidak harus terlalu kecil, tidak harus terlalu besar begitu. Nanti disesuaikan. Iya. Ya, baik Ibu. Berarti nanti dia diberikan kepada anak-anak itu sudah dalam bentuk cetakan. Jadi nanti Ibu tinggal menempelkan foto dan anak-anak didampingi untuk menuliskan kalimat. Begitu kira-kira ya Bu Maya. Kan itu kan yang di bawahnya yang untuk bikin kalimat tadi kan. Nah, baik. eh sudah oke Bu. Mama siapa ya? Mamanya Gisel. Taunya Mama Gisel. Ada adiknya ternyata lagi. Baik, apakah masih ada yang mau bertanya? Oh, ini satu lagi. Ada Ibu Veronica. Kepada Ibu Veronica, disilakan. Selamat Nanti pagi, kita batasi ya selamat pagi Bu. Bu. Iya, Eh, selamat pagi. izin Boleh tadi di... Ya, silakan Ibu. ini mamanya Veronica. Iya. Mau mau Iya, bertanya, tadi mamanya sudah V. dibahas atau belum ya? Untuk seragam kita itu kira-kira kapan mau dibagikan ya Bu ya? Untuk hari Senin kan kita sudah upacara seragam merah putih ya Bu ya. Mungkin atau saya belum dengar ya, mohon maaf sebelumnya. Ya. Mungkin itu aja sih Bu. Sama izin minta tolong nanti dibantu diingatkan kembali Hamin satunya ya Bu Maya, peralatan yang mau digunakan dan dibawa. Diingatkan kembali di grup, minta tolong. Terima kasih Bu. Oke. Oke. Terima kasih Mama V. Silakan Ibu Maya Terima kasih. tentang Ini seragam. barusan saya dan teman-teman dengar nama Veronica jadi pengen nyanyi ya kan? Pengen nyanyi Veronica ya kan? Ternyata mamanya Mama Verocia, ya ampun. Baik, pertanyaan pertama, seragam kapan dibagikan? Nah, untuk seragam itu pengumumannya sudah dibagikan loh, Mama Vero. Seragam bisa diambil mulai hari ini sampai hari apa ya? Sampai sebelum Senin berarti ya. Jadi sudah bisa diambil hari ini. Kami tunggu sampai pukul 2 atau pukul 3 begitu. Sudah ada itu pengumumannya. Jadi silakan bisa diambil hari ini, nanti jam berapa, kapan sempat boleh datang ke sekolah untuk mengambil seragam. Kemudian tadi pengingat ya, baik, siap. Nanti saya akan ingatkan H-1 sebelum pelaksanaan, itu nanti akan saya ingatkan kembali. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu, mohon maaf.
Baik, itu jawabannya Mama V. Nah, ini terakhir ya Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab. Tiap hari tuh ketemu Dan orang-orang itu itu. terakhirnya dengan Ibu Ella atau Nathaniel Davinoe. Kepada Iya, Ibu. terima kasih Bu. Iya. Salam kenal, nama saya Ella. Mohon izin untuk bertanya Bu, kalau misalnya untuk yang hari Rabu kan emang didampingin orang tua. Tapi kalau Iya. yang orang tuanya dua-duanya bekerja, apakah hari Kamis dan Jumat itu bisa memungkinkan ya kalau misalnya tidak didampingi begitu sih. Terima kasih. Ya, tadi sudah diberikan jawaban oleh Ibu Maya. Karena apa-apa ya Bu Maya, saya bantu jawab. Nah, untuk ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Maya. Jika Bapak atau Ibunya tidak bisa, boleh salah satu anggota keluarga. Mungkin kalau dia punya kakak, boleh ditemani kakak. Atau mungkin boleh opung ya Bu Maya? Boleh opungnya atau neneknya ya. Sekiranya seperti itu. Yang pasti ada yang menemani. Karena nanti ada kolaborasi antara anak dan juga orang tua dalam kegiatan. Kira-kira ada yang menemani Kak Bu? Ada Nah, keluarga di itu sini? masalahnya tidak ada karena dia anak pertama, jadi nggak punya kakak. Di sini juga pendatang, jadi ya demikianlah. Oh. Jadi gimana Oh, baiknya ya? nanti boleh untuk spesifiknya nanti boleh japri Ibu Maya solusinya bagaimana untuk hal yang Ibu kendala dari yang Ibu sampaikan tadi. Ya, Boleh baik. nanti Terima kasih, Bu. japri ya Bu Maya. Boleh ya Bu? Iya. Bisa, Bang. Baik. Demikian sesi tanya jawabnya. Semoga pertanyaan ataupun pendapat yang tadi sudah diberikan boleh bermanfaat untuk kita, terutama dalam kegiatan MPLS nanti yang kita laksanakan selama 3 hari. Nah, harapannya Bapak Ibu, jika memungkinkan kedua orang tuanya lebih baik lagi untuk menemani anak-anak untuk kegiatan tersebut. Jika tidak memungkinkan, salah satu dari mereka. Jika tidak memungkinkan lagi, mungkin salah satu anggota keluarga. Dan jika tidak memungkinkan lagi, nanti boleh konsultasi kepada Ibu Maya bagaimana solusi terbaiknya. Seperti itu. Nah, demikian untuk kegiatan kita hari ini yang kita laksanakan secara daring. Saya selaku pewara hari ini izin meminta maaf jika ada tutur kata yang saya sampaikan itu tidak mengenakan ataupun tidak menyenangkan hati. Sebelum berakhirnya, saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk mengisi link absen yang telah disediakan atau ditautkan. Apakah terlihat Bapak Ibu absen yang ditautkan? Lihat kolom chatnya. Ya, kolom chat Zoom-nya boleh dilihat. Nanti boleh dituliskan. Ada tulisan chat kan Bapak Ibu di deretan audio, video. Boleh diklik itu. Lalu klik tautan yang telah kami berikan di sana. Dan silakan mengisi daftar hadirnya di sana. Enggak, ini disuruh ngisi daftar hadir. Ya, boleh lihat di bagian chatnya Bapak Ibu. Aduh, kemana ini deh? Yang toolbar bawah dari Zoom ada tulisan chat di samping participants. Daftar hadir. Izin Bu Boleh diisi Leni, dulu daftar hadirnya izin Bu Leni, sebagai mungkin tanda. sebelum, Ya, halo, izin Bu ya Leni. silakan Ibu. Ya, Mungkin nanti jangan Bapak Ibu orang tua siswa jangan bubar dulu, mungkin diambil dokumentasinya dulu ya. Nanti saya lihat ini iya. partisipasinya Belum, berkurang, jadi iya. bertahan dulu sebelum selesai. Itu saja. Iya. Jangan keluar dulu ya Bapak Ibu karena belum ditutup. Saya masih meminta Bapak Ibu untuk mengisi link absen yang telah ditautkan oleh sekolah. Boleh diisi dulu daftar hadirnya.
Lalu setelah itu nanti kita sesi foto secara daring. Yang sudah mengisi absen boleh angkat, boleh berikan jempol bisa ya dikasih jempol di kolom partisipannya ya? Bisa nggak ya? Ya, boleh di reaksinya, boleh diberikan jempol bagi yang sudah sudah mengisi absen hadirnya. Karena itu sangat penting Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingatkan untuk tidak lupa mengisi daftar hadir yang telah kami tautkan di kolom chat. Nah, sebelumnya mari kita foto bersama. Siapa nih yang ngambilnya? Ibu ya, baik. Yuk, boleh dihidupkan layarnya atau di-on-kan videonya supaya bisa foto bersama. Kameranya di-on-kan ya Bapak Ibu. Kemudian boleh berbedak dulu sebentar yang belum berbedak. Ayo, gaya apa nih? Agatha sudah muncul nih. Nah, ya, baik. Oke, baik. Yang pertama kita kasih jempol dulu deh. Pertama kasih jempol dulu, baru nanti kita X. Oke. Oke. Sudahkah? Gaya kedua X ya. Kelihatan nggak? Atau gini aja? nih. Gaya keduanya belum ya? Ya. Jadi di sini ada 4 layar, Bapak Ibu, ada 4 layar. Silakan tetap dengan gayanya. Iya. Oke. Lanjut gaya bebas sekali lagi. Love. Love anak-anak Ibu. Iya. Mana senyumnya nih? Anak-anak mana nih? Ini nanya bengkok lagi Mbak ya. Oke, sudah Ibu. Kasih jempol ya. Oh ya. Boleh Ibu Yanti, kalau ada yang mau disampaikan, siapa tahu kami ada yang terlupakan atau terlewatkan. Kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Leni, Bapak Ibu semuanya dan anak-anak Ibu selamat bergabung ya. Kita akan berjumpa lagi nanti di tanggal 8 dengan semangat baru. Ada beberapa nama wajah yang Ibu kenal karena kemarin ada beberapa yang bertemu dengan Ibu saat wawancara. Kita akan berjumpa nanti dengan hati riang ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk kerjasamanya, Mama Papa, para alumni yang anaknya ini sudah beruntun di ED 2 Jambi. Ada yang baru juga. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semuanya. Demikian Bu Leni, terima kasih. Terima kasih Ibu. Close ya. Baik, apakah sudah mengabsen semua? Ini 33 yang merespon. Bu, izin saya Bu. Kok nggak bisa ya absensinya ya Bu? Oh, sudah diklik ya ininya ya, linknya? Nggak bisa masuk ya? Oh, nggak bisa masuk ya? Miss, sudah bisa live kan ya Miss ya? Biar ambil baju nih Miss. Ya, bisa. Baik, Terima nanti kasih Bapak boleh Ibu. langsung Saya ini. juga izin Baik live. Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan hari ini secara online. Terima kasih dan sampai ketemu di tanggal 8 nanti. Bye-bye. Sudah. Kalau Bapak Caca
lebih bisa biarlah dia diantar bapaknya. Kalau Oke. didampingi orang tua pertama. Pertama harus didampingi Ketemu orang lagi tua. Bapak Ibu. Maaf, Jamesnya nggak bisa video. Ada kami Iya, ya doa penutup ya. Enggak tahu ada doa penutup. Dadah, Miss. Dadah, Miss. Pada keluar semua. Gak ada lagi? Udah lah. Itu dulu. Udah nama semua ya? Dadah, Miss. Masih ada dulu. Dadah. Orangnya udah hilang. Dadah, Miss. Dadah, makan siang dulu. Makan siang dulu. Gak apa-apa, makan Boleh. siang dulu. Orang itu nggak keluar, nunggu kita keluar. Kita lah itu. Nah, rekaman Zoom-nya dikirim ke grup ya, Bu. Oh, yang tadi itu ya?